warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, semoga selalu sehat semua ya. Nah, anak-anak, hari ini ya, di Pramuka kita akan membahas tentang mengenal serta mengetahui manfaat dari alat komunikasi tradisional dan modern. Pasti anak-anak sudah tahu nih, nggak asing lagi tentang alat komunikasi ya. Nah, alat komunikasi itu adalah suatu alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dari satu orang atau ke orang banyak ya. Nah, kemudian alat komunikasi ini dibagi menjadi dua. Ada alat komunikasi tradisional dan ada alat komunikasi modern. Betul ya? Nah, sekarang biar lebih tahu, biar kita lebih kenal lagi nih dengan alat-alat komunikasi, kita lihat contoh berikut ya. Nah, anak-anak tahu ini apa? Betul, kentongan ya. Kentongan ini dulu di masyarakat sering digunakan ya, memiliki fungsi. Nah, fungsinya itu sebagai sarana untuk mengundang warga biasanya. Kalau misalkan ada bunyi kentongan dipukul ya, maka itu ada tanda-tanda kita berkumpul, atau bisa jadi itu penanda ada orang yang meninggal, atau itu penanda waktu juga, dan lain-lain. Ini banyak sekali kegunaannya pada zaman dulu ya. Nah, selain kentongan ada juga lonceng. Lonceng pun sama, ini sebagai penanda waktu dulu digunakannya. Nah, sekarang kita jarang ya menemui dua jenis alat komunikasi tradisional ini. Ya, nah selanjutnya. Nah, pasti anak-anak sudah tahu nih dan sudah pernah membuat ya telepon kaleng. Telepon kaleng ini bisa berguna untuk menyampaikan pesan jarak dekat saja ya. Selanjutnya ada surat. Betul. Nah, zaman dulu sebelum adanya yang modern alat komunikasinya, maka surat menjadi alternatif. Surat ini bisa dikirimkan oleh kita secara langsung, atau bisa nitip ke orang lain, atau bisa juga melalui hewan ya, atau binatang terlatih. Binatang yang sudah dilatih untuk menyampaikan pesan yang kita kirim kepada orang lain. Nah, selain itu anak-anak ada juga asap. Nah, ini paling anak-anak harus tahu nih. Asap ini bisa sekali digunakan ketika kita misalkan kita jalan-jalan nih ke hutan, naudzubillah kita tersesat dalam hutan. Semoga jangan ya. Nah, kita bisa menggunakan kayu bakar ya, membakar kayu tersebut sampai asapnya sangat terlihat. Nah, ini sebagai penanda bahaya atau penanda bahwa di situ ada orang yang perlu pertolongan ya. Selain itu, nah, kakek moyang dan nenek moyang kita juga menulis di atas batu loh. Tentunya menulisnya tidak seperti kita menulis dalam surat ya, secara detail dan rinci kata-katanya. Tapi di atas batu ini menggunakan kode-kode yang hanya orang-orang tertentu bisa membacanya tentunya. Nah, selain itu, alat tradisional lainnya juga ya, alat komunikasi lainnya ada telegraf. Nah, telegraf ini apa sih Bu? Kayaknya menarik ya. Nah, tapi di telegraf ini, nah ini bisa menjadi komunikasi jarak jauh ya, asalkan kita tahu kodenya. Nah, anak-anak bisa simak nih video berikut ya. Telegraf merupakan alat komunikasi yang menggunakan perantara listrik untuk mengirim dan menerima sinyal sesuai kode dalam bentuk pulsa listrik. Di dalam telegraf terdapat kabel dan tembaga yang berguna untuk mengirim sinyal dari jarak jauh. Cara kerja telegraf adalah dengan menekan kode untuk setiap huruf dalam bentuk sinyal panjang dan pendek. Sinyal pendek disebut sebagai bits, direpresentasikan sebagai titik, dan sinyal panjang disebut juga sebagai dash atau diwakili sebagai tanda hubung.
Kode tersebut diubah menjadi impuls listrik dan dikirim melalui kabel telegraf. Sinyal panjang dan pendek inilah yang disebut dengan sandi atau kode Morse. Baik anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang macam-macam alat komunikasi tradisional. Sekarang alat komunikasi modern. Alat komunikasi modern itu apa aja ya? Nah, ada berita. Nah, berita di dalam koran maksud Ibu ya. Nah, ini ada koran. Pasti anak-anak sudah tahu koran ya. Kemudian ada radio. Ya, radio juga memberikan sebuah informasi yang bisa kita dengarkan informasi itu ya. Kemudian ada telepon. Nah, kalau misalkan telepon kabel ini kita masukkan nomornya, maka kita akan tersambung dengan orang yang kita tuju. Berarti ini alat yang interaktif ya, atau kita bisa berbicara dengan orang yang kita tuju. Selain itu, nah, smartphone. Zaman sekarang siapa sih yang nggak tahu smartphone ya? Atau handphone ini menjadi salah satu alat komunikasi yang paling canggih saat ini ya. Kemudian ada televisi. Pasti di rumah anak-anak punya televisi. Nah, televisi ini juga bisa kita tahu nih informasi apa yang sedang di-share atau dibagikan oleh orang lain. Nah, kemudian ada jaringan internet. Ya, jaringan internet juga ini memudahkan kita nih untuk chat atau untuk mengirim surat ya. Kalau modernnya untuk mengirimkan surat melalui aplikasi apapun, dan beberapa detik kemudian apa yang kita berikan kepada orang tersebut akan sampai ya. Kemudian ada komputer dan laptop, betul. Selain itu ada toa dan mikrofon. Toa dan mikrofon ini menjadi alat yang sangat penting untuk disimpan di masjid atau di musola ya. Toa ini adalah pengeras suara, alat untuk mengeraskan suara. Nah, anak-anak, alat komunikasi modern ini ya memiliki manfaat yang sangat memudahkan untuk kita sebagai penggunanya ya, sebagai penggunanya. Nah, manfaatnya apa aja, Bu? 1, mempermudah kita untuk berkomunikasi jarak jauh. Iya, selain itu apa lagi? Berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat, betul. Kemudian memudahkan akses informasi serta mempersingkat waktu dan memangkas biaya. Itu adalah salah satu manfaat kita memiliki alat komunikasi modern ya. Cuman, nah, di alat komunikasi modern ini kita rentan untuk Iya betul ya, dibobol atau diketahui pihak ketiga apa yang kita kirimkan ke orang lain.
Beda dengan alat komunikasi yang misalnya kita tulis di batu dengan kode tertentu. Nah, itu lebih rentan terjadi untuk pembobolannya atau orang lain lebih taunya itu lebih sedikit ya anak-anak. Nah, itu hari ini yang kita bahas. Terima kasih yang sudah menyimak. Nah, untuk tugasnya silahkan anak-anak klik link di description box untuk mengerjakan kuisnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.